Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat pada pembelajaran kali ini. Baik, pada mata kuliah dasar-dasar ilmu pendidikan ini, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Ramadhani Sundari, dan anggota lainnya yaitu Anissa Krismadayanti, Nurul Natasha, dan Sri Rahayuningsih akan menjelaskan mengenai hakikat ilmu pendidikan. Materi-materi yang akan disampaikan pada pembahasan kali ini yaitu yang pertama, mengenai pengertian ilmu pendidikan menurut Al-Quran dan pakar. Yang kedua, ilmu pendidikan sebagai ilmu teoritis, empiris, praktis, dan normatif. Dan yang terakhir yaitu peranan dan kedudukan ilmu pendidikan. Baiklah, kita masuk pada materi pengertian ilmu pendidikan. Yang pertama yaitu kita akan membahas ilmu pendidikan menurut Al-Quran, dan yang kedua ilmu pendidikan menurut pakar, baik pakar dalam negeri maupun luar negeri. Pengertian ilmu pendidikan menurut Al-Quran. Dalam Al-Quran, untuk mengungkapkan makna pendidikan yaitu dengan kata rob dan kata alama. Kata rob dalam Al-Quran digunakan untuk menunjukkan objek yang bermacam-macam, baik fisik maupun non-fisik. Dengan demikian, pendidikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala meliputi pemeliharaan seluruh makhluknya. Sedangkan kata alama untuk menjelaskan bahwa Allah sebagai subjek yang mengajarkan kepada manusia beberapa hal, antara lain mengajarkan nama-nama, mengajarkan Al-Quran, mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahui, dan terkadang digunakan bahwa manusia sebagai subjek, seperti Nabi Musa mengajarkan sihir kepada pengikut Firaun. Semua itu terkandung dalam ayat-ayat Al-Quran. Pengertian ilmu pendidikan menurut para pakar. Melalui proses pelatihan dan cara mendidik, para pakar tak ketinggalan mengemukakan beberapa definisi mengenai ilmu pendidikan. Berikut ini adalah pengertian ilmu pendidikan menurut para pakar luar negeri. Yang pertama yaitu menurut Aristoteles. Dia berpendapat bahwa pendidikan adalah salah satu fungsi dari suatu negara dan dilakukan terutama setidaknya untuk tujuan negara itu sendiri. Selanjutnya yaitu menurut Socrates. Dia berpendapat bahwa pendidikan adalah suatu sarana yang digunakan untuk mencari kebenaran. Seperti yang kita ketahui bahwa tujuan dari pendidikan adalah untuk mencari tahu pengetahuan, apakah pengetahuan tersebut benar atau tidaknya. Selanjutnya, John Stuart Mill yang merupakan filosof Inggris pada tahun 1806 sampai dengan 1873 Masehi mengatakan bahwa pendidikan itu meliputi segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang untuk dirinya atau yang dikerjakan oleh orang lain untuk dia dengan tujuan mendekatkan dia kepada tingkat kesempurnaan. Dan yang terakhir yaitu pengertian pendidikan menurut Edgar Dale. Ia mengatakan bahwa pendidikan merupakan usaha sadar yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat, dan pemerintah melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan latihan yang berlangsung di sekolah dan di luar sekolah untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat mempermainkan peranan dalam berbagai lingkungan hidup secara tetap untuk masa yang akan datang. Baiklah, itulah beberapa pendapat para pakar luar negeri mengenai pendidikan. Dari beberapa pengertian tersebut dapat kita simpulkan bahwa tujuan pendidikan yaitu untuk mengembangkan manusia dan negara. Pengertian pendidikan menurut pakar dalam negeri. Yang pertama yaitu menurut Rocky Gerung. Ia mengatakan bahwa pendidikan adalah perang terhadap kedunguan. Maksudnya adalah tujuan dari pendidikan yaitu untuk memberantas kebodohan. Serta Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa pendidikan merupakan permintaan dalam kehidupan anak-anak. Intinya adalah bahwa pendidikan mengarah semua kekuatan yang ada di alam agar peserta didik sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan yang tinggi dan kebahagiaan hidup. Selanjutnya, menurut Muhyiddin Syah, ia berpendapat bahwa pendidikan berasal dari kata didik atau mendidik, yang artinya memelihara dan memberi latihan. Tentunya dalam memelihara dan memberi latihan diperlukan adanya ajaran, tuntutan, dan pimpinan mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran. Selanjutnya, menurut Riyarkara, ia berpendapat bahwa pendidikan diartikan sebagai suatu upaya dalam memanusiakan manusia muda.
atau pengangkatan manusia muda ke taraf yang insani. Dan yang terakhir, Ahmad D. Marimba berpendapat bahwa pendidikan merupakan suatu proses bimbingan yang dilaksanakan secara sadar oleh pendidik terhadap suatu proses perkembangan jasmani dan rohani peserta didik, yang tujuannya agar kepribadian peserta didik terbentuk dengan sangat unggul. Itulah beberapa pengertian ilmu pendidikan menurut para pakar dalam negeri. Sebagai manusia yang mendapatkan pendidikan, kita bisa merasakan bahwa pendidikan tidak hanya sekedar meningkatkan ilmu pengetahuan, tetapi juga akhlak, rohani, serta jasmani manusia. Selanjutnya yaitu materi ilmu pendidikan sebagai ilmu teoritis, empiris, praktis, dan normatif. Pertama, ilmu teoritis dan praktis. Pendidikan sebagai ilmu teoritis adalah pendidikan yang dilaksanakan berdasarkan teori yang sudah ada untuk mempermudah jalannya pendidikan. Jadi, dalam mendidik teoritis, para cerdik pandai mengatur dan mensistemkan di dalam pemikiran tentang masalah yang tersusun sebagai pola pemikiran pendidikan. Dan pemikiran-pemikiran teoritis inilah yang disusun dalam suatu sistem pendidikan yang biasa disebut ilmu mendidik teoritis. Sedangkan pendidikan sebagai ilmu praktis adalah suatu praktek pendidikan untuk mendapatkan kemudahan dan kenyamanan dalam mencari pengetahuan. Selanjutnya, ilmu empiris. Artinya, kesimpulan ilmu pengetahuan yang diambil harus tunduk kepada pemeriksaan atau verifikasi indera manusia. Maka kaidah logika formal dan hukum sebab akibat harus menjadi dasar kebenaran yang bersifat realistas, objektif, dan netral. Terakhir yaitu ilmu normatif. Sebagai ilmu pengetahuan normatif, ilmu pendidikan merumuskan kaidah atau pedoman atau ukuran tingkah laku. Ciri-ciri pendidikan sebagai ilmu normatif yang pertama, ilmu pengetahuan normatif selalu menjunjung tinggi nilai-nilai kehidupan. Yang kedua, ilmu pengetahuan normatif erat kaitannya dengan pengetahuan filsafat, sehingga melahirkan filsafat pendidikan. Dan pendidikan normatif meliputi pendidikan agama, etika, budi pekerti yang tergolong pendidikan pengembangan kepribadian. Masuk pada materi yang terakhir yaitu materi peranan dan kedudukan ilmu pendidikan. Peranan ilmu pendidikan yaitu sebagai perantara dalam membentuk masyarakat yang mempunyai landasan individual dan sosial dalam penyelenggaraan pendidikan. Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai agama, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistematik dengan sistem terbuka dan multimakna. Sedangkan kedudukan ilmu pendidikan berada di tengah-tengah ilmu yang lain dalam penyelenggaraan pendidikan. Ilmu pendidikan ialah suatu ilmu pengetahuan yang membahas masalah yang berhubungan dengan pendidikan. Sedangkan definisi yang terpenting dari suatu pendidikan itu sendiri yaitu yang pertama meningkatkan pengetahuan, pengertian, kesadaran, dan toleransi. Selanjutnya meningkatkan questioning skills dan kemampuan menganalisakan sesuatu, termasuk pendidikannya, serta meningkatkan kedewasaan individu. Untuk perkembangan suatu negara, diperlukan pendidikan yang menghargai kreativitas agar negara dapat membuat sesuatu yang baru dan lebih baik, dan tidak hanya mengkopi dari negara lain. Demikianlah materi dari kelompok 2 mengenai hakikat ilmu pendidikan. Semoga teman-teman dapat memahami materi yang telah disampaikan pada hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun kalimat yang sulit dipahami. Sekian dari kelompok 2, sampai jumpa dan tetap semangat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.